Selamat pagi, sore Bu, masuk nggak? Terdengar jelas nggak suara saya? Terdengar, Bu. Ya, nanti kalau hilang tolong diinfo ya suaranya atau slide-nya nggak berubah. Oke, saya mulailah. Ini juga udah saya record. Screen-nya muncul? Terlihat nggak di Iya, sini? Bu. Muncul. Ya. Muncul, Bu. Artinya ini semua angkatan 2023 ya? Ada nggak selain 2023? Oke, saya baru lihat ya di jadwal itu kalau Senin pagi jurusan tuh semua jadwalnya offline. Senin pagi jam pertama kayak gini tuh semuanya offline. Nanti siangan saya dapat jadwal dari seluruh MIPA, baru saya lihat di mana kelas kosongnya ada. Kalian kemarin bilang hari apa lagi yang ada kosong jadwalnya? Rabu apa ya? Rabu jam berapa kemarin yang ada ngechat ibu bilang? Rabu kosong nggak Rabu? Rabu pagi. Izin Bu, Rabu Ah, itu kosong semua kalau nggak salah Bu. sama semua yang di kelas ini. Kurang lebih kalau dari angkatan 22 hari Rabu tuh kosong. Enak banget ya. Rabu itu saya ada ngajar optimasi modern sih di 945. Jadi kalau bisa pagi aja sih, Rabu pagi boleh. Karena tidak mungkin ibu bisa kena tegur kalau semuanya full online masalahnya. Karena saat kami cuma boleh memberikan kuliah online itu 50%, katanya begitu. Jadi kalau kita 16 kali pertemuan, jadi 8 kali cuma boleh online-nya. Soalnya kalau saya paksakan di hari Senin terus, pasti saya nggak bakal dapat kelas. Senin pagi, hari pertama kuliah. Di saat semua orang sibuk kuliah kan. Itu masalahnya. Saya tidak masalah offline pun oke, selagi tidak tabrakan dengan jadwal itu gitu. Kalau berarti Rabu kosong, kita ke Rabu ya. Nanti saya cek dulu jadwal-jadwal di Rabunya. Kelas mana yang kosong. Untuk minggu ini kita tetap masuk, oke lah. Minggu ini hari ini, minggu ini online. Nanti minggu depan saya cari lagi jadwalnya ya. Tolong dikosongkan, kalau diisi dosen, Rabu pagi itu saya ambil dulu ya. Rabu pagi jam 8 ya. Rabu pagi jam 8 nggak lama kok saya. 9.45 selesai. Kalau offline jam 8 teng lah. Saya udah sampai kampus pagi-pagi gitu. 8 sampai 9.45. 1,5 jam cukup. Oke. Yang belum pernah, rasanya udah pernah ya. Nah, yang sudah, ada yang baru pertama kuliah dengan saya? Oke. Yang ngajar pertama saya. Siska Oktarina, kemudian itu pertemuan 1 sampai 8, kemudian pertemuan 9 sampai 16 dilanjutkan Ibu Dr. Fitri Maya Puspita. Artinya nanti dengan saya sampai UTS, dari UTS ke UAS dilanjutkan Bu Fitri. Oke, untuk mungkin ke mata kuliah yang lain udah pernah masuk. Yang untuk semester ini, komponen penilaian semuanya berubah. Jadi kita punya komponen yang namanya aktivitas. Tulisan saya keluar nggak? Kenapa? Keluar Dan Bu. ada aktivitas partisipatif Ada. 20%. Ada namanya project Eka, 30%. udah nggak? Ada namanya tugas 10%. Kuis 20%. UTS kecil poin UTS sekarang 10 dan UAS 10. Kalau dulu UTS dan UAS saya kasih 35-35%. Kita dulu ada MTR, bukan dulu deh semester kemarin masih gitu ya, NUAS gitu kan. Kalau di kelas saya dengan Bu Fitri kami selalu ngambil teknik. Nah, kalau dulu ini seperti ini semester lalu 30, 35, 35. Kalau semester ini ambil yang di atas ini ya, ini yang sudah disepakati saya dan Bu Fitri. Jadi
Ada Iya. aktivitas partisipatif yang akan dinilai dari keaktifan mahasiswa. Makanya saya butuh kelas offline. Kalau kelas online, tolong semuanya di on-cam-kan. Karena kami wajib menilai mahasiswa setiap pertemuan. Jadi kalau kelas saya ada 60 mahasiswa, saya harus bikin portofolio 60 mahasiswa. Makanya saya record ini. Aktivitas partisipatif ditunjukkan dari, ya kalau online, tolong di on-cam. Dari sikap aktif mahasiswa di kelas 20%. Di kelas juga gitu ya. Yang nggak ngerti silahkan bertanya. Poin penting ada di project. Project 30%. Mungkin akan bingung, Bu, apa beda project dengan tugas? Saya akan bagi sama 10%-nya nilainya ke tugas, 30%-nya ke project. Project akan saya kasih tahu minggu depan ya. Projectnya apa? Jadi, artinya nilai tugas, aktivitas partisipatif sama project itu sudah 60%. Itu udah cukup lumayan membantu nilai kalian. Tuh, 60%. Project artinya ya dikerjakan, nanti bertahap pas pertemuan ketujuh disubmit ke saya biar saya nilai. Saya harus kebut ke pertemuan 7 karena UTS ini akan menjadi namanya remedial. Ada UTS, UTS mengerjakan soal seperti itu, tapi dia hanya 10% untuk memoles nilai kamu yang jelek. Project ini kerjanya berkesinambungan dari saya, lanjut lagi nanti dengan Bu Fitri. Proyeknya tidak akan yang aneh-aneh, jangan pikir bikin apa. Proyeknya tentang mata kuliah teori graf itulah, atau pembahasan teori graf. Kalau mata kuliah pilihan yang di atas, kami bikin paper, artikel. Gitu, satu orang mahasiswa satu gitu. Kalau ini, nanti saya lihat sampai ke KPRS berapa mahasiswa yang stay. Hari ini aja baru sudah 30-an. Nanti kita bagi per kelompok atau gimana, nanti saya lihat. Ini hari ini kan masa perbaikan KRS kan, nanti kita lihat berapa mahasiswanya minggu depan akan saya info. Terus kuis kami berikan nilai 20%. Nanti dengan saya ada kuis satu kali, dengan Bu Fitri ada kuis satu kali. Gitu. UTS di pertemuan 8, UAS di pertemuan ke-16. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Akhir November, ya, akhir November kurang lebih habis perkuliahan. Minggu ke-16 itu terjadi di akhir November. Kemungkinan akhir November 2, Desember 12. Pertanyaan habis ini? Ya, karena ini pertama, harusnya minggu lalu ya, saya udah pertama nih. Jadi ini hari ini harusnya pertemuan kedua. Saya kejar materinya ya, karena sudah terplot pertama tuh belajarnya apa, minggu kedua belajarnya apa. Jadi nggak bisa mundur. Kalau saya mundur, kasihan Bu Fitri yang di belakang. Terus saya belum cek apakah ada tanggal merah nantinya. Oke, nah lanjut ya. Ini silabus yang akan kita pelajari apa saja satu semester ke depan. Nanti buku ini saya kasih. E-learning harusnya saya upload di e-learning. E-learningnya belum terkonek karena mahasiswa masih ngisi KRS yang baru, sistem akademik yang baru. Nanti dari SIMAK itulah, diklik ada e-learningnya nanti. Harusnya kuliahnya juga pakai USKMZ. Cuma ibu udah suka USKMZ itu, hmm, apa sinyalnya nggak bagus. Nggak tahu kenapa nanti nggak bisa direcord kadang kayak gitu. Mending Zoom, jadi nggak putus-putus. Ini pendahuluan, ada graf Eulerian dengan Hamiltonian, ada digraf atau namanya graf berarah, ada representasi matriks, struktur pohon, menghitung pohon, algoritma greedy, algoritma lintasan, lintasan dan keterhubungan, path and connectivity, planaritas, pewarnaan vertex dan dekomposisinya, pewarnaan busur dan dekomposisinya, dengan terakhir yang kesimpulan, bab aplikasi. Oke, nah ini akan kita pelajari hari ini. Graf, mungkin kalau kita translate artinya grafik, graph ya kan. Jadi graphs, e-graphs and networks. Graph. Jadi pertama kali apa graph? Kalau diartikan memang grafik. Grafik itu artinya gambar. Grafik itu ya mungkin ada grafik batang lah, lingkaran, bayangan kita selama ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini bukunya teksnya Inggris. Jadi saya sengaja pakai buku yang ini
Ini bukunya nanti saya kasih, kita punya e-booknya. Ini saya capture-capture dari buku itu. Nah, ini bukunya. Kenapa nggak pakai buku Graf Indonesia, Bu? Karena buku Graf Indonesia dipakai oleh orang Fasilkom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi dia kurang matematik. Karena kita di MIPA. Jadi lebih baik pakai buku yang benar-benar agak ke matematik. Bukan agak benar-benar ke matematiknya ya. Jadi bukan aplikasi. Oke. Nih, cara menentukan rute. Misalnya ini rute nih nama-nama jalan, bukan jalan sorry, rute antara dua stasiun bawah tanah di kota London, ya kereta api bawah tanah gitu ya, mau mencari rute-rutenya. Banyak kan ada Paddington, banyak ini ada Queensway, ada Green Park. Nah ini tempat-tempat ini bisa kita gambar dalam bentuk graf. Karena semakin banyak titiknya semakin banyak. Kalau kita mau buat namanya, alangkah ramainya ini, ramai banget tulis-tulisannya. Kalau dibesarkan mungkin tidak cukup. Nah, jadi ini contoh yang lain. Nih, peta bawah tanah London. Kita akan mencari rute terbaik antara Marble Arch dan Westminster. Seperti dulu nih. Sudah balik belum ke gambarnya Salt Lake City, San Francisco? Udah? Screen saya di mana? Di tampilan kalian screennya sampai mana? Halo, di tampilan Di iya, tampilan kayak rute-rute gitu, Bu. apa? Tampilan kayak rute-rute gitu. Oke, yang ada San Francisco, Reno, bener nggak? Iya, Bu, ada. Iya, Oke, Bu. nah ini tadi kan nggak mungkin mau digambar lintasan seperti gambar di atasnya nih. Ada jalan-jalannya, ada simpang empat, ada pertigaan. Jadi kita gambar simple, sederhana dalam bentuk namanya graf. Ini terlihat dalam bentuk graf. Titik-titik itu mungkin menunjukkan kota. Jadi kotanya namanya San Francisco, Reno, Salt Lake City, Sein, Omaha gitu. Terus ada garis-garis nih. Garis-garis itu artinya keterhubungan antara kota San Francisco dengan Reno, Reno dengan Salt Lake City, dan seterusnya. Ini angkanya apa? 5, 12, 10, 11 setengah, 12. Itu menunjukkan jarak. Kalau kasus ini, jadi mungkin dari San Francisco ke Reno jaraknya 5 mil. Kalau di luar kan pakai mil-mil gitu ya, daripada kilometer. Nah, gitu contohnya. Contoh kasus nyata kita apalagi ya? Jarak nih semua kota-kota eh, yang ada di Sumatera Selatan. Jadi nanti ada Palembang lah, mungkin di Prabu Muli, Indralaya, Batu Raja, terus dibuatnya di situ. Nanti jaraknya berapa? Selain jarak, mungkin kita bisa juga waktu tempuh. Jadi yang namanya angka-angka ini tidak harus selalu jarak, bisa waktu tempuhnya 5 jam, 7 jam. Nanti dikasih pembatasan masalah, waktu tempuhnya itu pakai mobil, pakai motor, atau jalan kaki gitu. Lalu lintas dianggap normal. Ya, itu contoh grafnya. Sampai sini paham? Nah, untuk aku untuk gambar-gambar kayak gini, untuk apa semuanya? Misalnya kita ingin mencari ini shortest time, waktu paling sedikit ya untuk mengendarai dari Los Angeles ke Amarillo dan dari San Francisco ke Denver. Cari lintasan mana yang paling dikit. Apa muter-muter sama lah kayak Indralaya Palembang lah paling nyata. Nggak usah jauh-jauh deh. Dari Fakultas MIPA mau ke auditorium. Bisa kan? Banyak lintasan yang harus kita lalui kan? Kita pengen jalan dulu ke FKIP, ke pertanian ke FKIP, muter ke Fasilkom, ya kan? Ke FISIP, ke hukum, baru pulang sama KPK, baru ke auditorium. Atau mau langsung dari MIPA ke teknik, ke FKG, gitu kan? Banyak lintasannya. Salah satu fungsi graf yaitu mencari lintasan terpendek, mencari waktu terpendek. Jarang orang tuh mencari lintasan terpanjang. Waktu terlama kan jarang. Kita mau efektif gitu. Nah, di teori graf kalau kita di matematik itu masuk dalam mata kuliah optimasi. Jadi ceritanya optimasi mungkin perlu saya mungkin ada yang belum ngambil nanti optimasinya benar. Kalau prolim mungkin sudah. Optimasi itu kalau orang cerita namanya optimasi itu namanya ilmu, ya kan?
eh, optimal itu bukan hanya harus selalu maksimal. Jadi yang namanya optimal itu bisa maksimal, bisa yang namanya minimal. Tergantung kasus. Kalau mau jualan, keuntungan, pendapatan itu namanya maksimal. Pendapatan, keuntungan. Tapi kalau minimal, biaya produksi, jarak, waktu, gitu ya. Itu semuanya pakai gitu. Kalau saya kecepatan ngomong ya. Iya, Bu. Nah ini kata kimia, ingat nggak belajar SMA mungkin pernah rantai karbon. Rantai-rantai karbon seperti ini itu bisa juga dibuat dalam bentuk graf. Jadi atom C dengan H itu dalam bentuk titik dan ikatannya dalam bentuk busur. Ya gitu. Jadi kalau saya sederhanakan mungkin bisa kayak gini. Nah, ya, dan seterusnya nanti. Struktur organisasi juga bisa dalam bentuk graf. Nah, ini apa? Utilitas aliran gas, air dan listrik. Ini gas dialirkan ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C. Air ke rumah C dengan ke rumah A saja. Misalnya listrik dialirkan ke rumah C, ke rumah B, dan ke rumah A. Seperti ini sebenarnya graf. Dia gambar benar gambarnya si gas, si air, si listrik, dan bentuk rumahnya. Kalau mau simpel ya titik dengan garis tadi. Nah, kalau simpel bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini. Inilah yang kita sebut namanya graf. Nah, titik-titik ini, kalau di buku bahasa Indonesia dia nyebutnya titik. Tapi kalau di Inggris namanya vertex. Ya, titik ini vertex. Garis-garis ini namanya edge atau busur. Jangan bayangkan busur tuh harus bentuknya lengkung. Boleh nggak ya, Bu? Kalau saya gambarnya seperti ini, sorry. Ini titik. Nah, garisnya saya mau kayak gini. Nah, saya ada garisnya saya mau kayak gini. Tidak masalah. Tidak ada yang mengharuskan bahwa busur tuh bentuknya harus lurus gitu ya. Terserah. Oke, jadi titik itu dinyatakan dengan vertex dan garis itu dinyatakan dengan edge atau busur. Jadi ada definisi graf. Sebuah graf adalah sebuah diagram yang terdiri dari titik-titik yang disebut dengan vertex dihubungkan dengan garis-garis yang disebut dengan busur, di mana setiap busur menghubungkan tepat dua titik atau dua vertex. Ini setiap busur garis nih, dia menghubungkan dua titik kan, gitu. Satu garis menghubungkan dua titik, satu garis menghubungkan dua titik, satu garis menghubungkan dua titik. Satu garis kan ada dua titik yang akan dihubungkannya. Ini namanya edge, ini namanya vertex. Nah, ini gambar yang tadi ada gambar api, ada keran air, ada listrik, mau dialirkan ke rumah ABC, jadi bentuknya seperti ini. Misalnya, dari sini kita lihat misalnya contohnya ini gas. Gas akan dialirkan ke A, ke B, sama ke C. Water, air akan dialirkan ke A, ke B, sama C. Electricity akan ke A, ke B, ke C. Gambar sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan. Jadi kalau gambar gerak antara saya dengan kamu mungkin berbeda gambarnya, tidak sama. Itu kita sebut dengan namanya unik. Setiap orang gambarnya beda. Saya mungkin sukanya gas, water, electricity itu di atas. Kamu sukanya di bawah. It's okay, sama aja. Nah, mau gambarnya seperti ini, informasinya harusnya sama. Gas. Gas ngalirnya ke A, oke, okay, ke B, sama ke C. Plot. Water ngalirnya ke A, ke B, sama ke C. Electricity ngalirnya ke A, ke B, sama ke C. Sama kan? Informasi yang diberikan. Keterhubungannya harusnya sama. Oke? Okay?
Nah, kalau bentuk grafnya seperti ini nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Kalau ini kan bisa kita ada dua gap ya, dua kelompok gitu kan. Nah, kalau dua kelompok ini kita akan sebut namanya graf bipartit. Bipartit graph. Bentuknya seperti itu. Nanti bab selanjutnya ada kok karakteristik apa yang dimaksud dengan graf bipartit. Nah, ini contoh pertandingan misalnya Everton akan tanding 2 kali dengan Chelsea. Kalau seperti itu garisnya ada 2 nih. Everton 2 kali bertanding dengan Chelsea, Chelsea bertanding dengan Arsenal, Arsenal dengan Everton, Everton dengan Liverpool. Ini akan sama. Gambar yang kiri itu sama dengan gambar yang tengah, sama juga dengan gambar yang kanan. Lihat Liverpool dengan Everton kan? Benar Liverpool dengan Everton. Ini juga Liverpool dengan Everton. Terus Everton dengan Chelsea 2 kali nih. Everton dengan Chelsea nih 1 kali, ini 2 kali. Everton dengan Chelsea juga 2 kali. Chelsea dengan Arsenal sekali nih. Chelsea sama Arsenal. Chelsea sama Arsenal. Arsenal dengan Everton. Nih Arsenal Everton. Arsenal dengan Everton. Nih Arsenal Everton. Sama. Paham nggak sampai sekarang graf ini? Baru pendahuluan graf ini yang harus saya sampaikan di minggu lalu harusnya. Pertemanan, followers di Instagram. Ya kan, saya follow kamu, terus apa, kamu follow back atau enggak, gitu kan, itu bisa digambarkan dalam satu graf di Facebook gitu. Nah ini contohnya gimana coba? Problem 15, gambarkan sebuah graf katanya yang menunjukkan hubungan pertemanan antara 4 orang. Nih ada 4 orang. Jadi kalau saran saya, kalau 4 orang, gambarkan dulu titiknya itu gambar 4 orang. Orangnya itu ada siapa aja? John Jill. Saya mau Joannya ke bawah, Jillnya ke kanan ya boleh. Kita beda-beda. Jack. Oke. Yang pertama, Joan itu berteman dengan, John is friends, berteman dengan Joan dan Jill. John berteman dengan Joan dan Jill. Oke. Jack itu berteman dengan Jill. Yang kedua, Jack berteman dengan Jill tapi tidak dengan Joan. Jadi garis si Jack dengan Joan itu jangan kasih garis, kan tidak berteman mereka. Oke, Joan itu berteman dengan Jill. Nah, ini ya gambar grafnya. Paham nggak? Ada pertanyaan nggak ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Itu yang graf-graf simple. Nah, so ibu udah susah ya mata kuliah ini. Lebih susah kamu belajar aljabar sama analisis. Kalau perhatikan setiap kali kuliah ini aja, waktu kuis dengan UTS terus belajar juga nggak apa-apa sih. Yang penting ingat aja terminologi atau istilah-istilahnya, yang mana vertex, yang mana hijis, udah gitu aja. Nah ini graf yang tadi, di mana busurnya tadi punya angka. Jadi kalau graf yang busurnya punya nilai atau bobot, kita sebut namanya weighted graph atau graf berbobot. Oke, ini namanya graf berbobot. Ya, ini sudah saya record, nanti saya kasih linknya. Sebenarnya rekodan pertemuan graf ini banyak sekali terjadi dari mulai zaman COVID. Jadi kamu ketik nama saya aja di YouTube itu banyak. Setiap kuliah kalau online pasti saya record. Ngulang terus gitu. Kamu ketik aja pendahuluan graf, nanti ada semua kok. Ya, ini namanya weighted graph atau graf berbobot. Nah, sekarang ada namanya traveling salesman problem.
Izin Bu, suaranya hilang. Sorry, kenapa tidak dengerin Ibu? Suaranya hilang. Suaranya kecil, Iya, Bu. Dari tadi kecil. enggak Bu, tadi aja barusan. Sekarang udah jelas kayak pertama. Tadi itu dia ada fokusnya. Oke, coba. Traveling salesman problem. Dari sini. Kecilnya dari mana tadi? Mulai kecil. Yang di atas sudah weighted graph. Dan traveling Bu. Oke, dia traveling. Nih, sales nih. Dia mau nawarin dagangannya ke sejumlah kota-kota. Dan harus balik lagi ke titik awal atau ke gudang lah. Jadi tujuannya itu dia akan memilih rute terbaik. Kalau bisa setiap kota dikunjungi, biayanya paling dikit. Jangan bolak-balik ke kota itu. Jadi rute mana yang harus dia pilih dan berapa panjang rutenya. Nah, itu contoh dalam persoalan graf. Nah, contohnya seperti ini nih, misalnya ada kota Preston, Leeds, Coventry, sama London. Ini apa sih angkanya ini jaraknya nih? 125 mil, 68 mil, 153 mil, terus. Jadi setiap kota nih harus dikunjungi semuanya, sekali saja mengunjunginya. Nah, nanti kita akan ada belajar algoritma cara nyarinya. Jadi bukan kita coba-coba 68 tambah 153. Kalau enggak, maju dulu deh dari Preston ke Coventry. Baru nanti mungkin kita ke Leeds. Nah, nggak bisa kita coba-coba seperti itu. Coba bisa kalau titiknya dikit. Kalau titiknya besar, ketelitian dibutuhkan, ada yang terskip, ya kan? Makanya nanti ada belajar namanya algoritma nantinya. Oke, ini di graf. Jalan-jalan di jalan raya kita ada yang dua arah, ya. Kalau dia punya arah, tadi kan garisnya cuma garis biasa ya. Gambar-gambar graf tadi kan gini, cuma gini, gini, yang biasa-biasa aja. Grafnya nggak ada panah. Sekarang kalau dia punya panah, ini namanya digraf. Atau bahasa Indonesianya namanya graf berarah. Kalau namanya jalan tuh ada lintasannya, jadi dari A tidak bisa ke B, panahnya kita tidak boleh berlawanan panah. Kayak kita mengendari kendaraan tidak boleh melawan arus. Jadi kalau A mau ke B itu lewat mana dulu? A ke E ke F ke C baru ke B. Ya, tidak boleh lawan arah. Kayak kita kendarai motor atau mobil kayak itulah. Nah, itu namanya di graf. Nanti ada lagi kita bahas. Jadi tidak bisa seenaknya langsung A ke B. Enggak. Dari A ke B lintasan dilalui harus A ke E ke F ke C ke B. Itu dari C. Kalau dari C mau ke D, ini dekat lawan arus enggak boleh dari C ke B, B ke A, gimana caranya? Enggak bisa ya. C ke D ada enggak C ke D? Dari C mau ke D, dari C ke Nggak B. ada, Bu. Enggak bisa dia, enggak ada jalan ke sini ya. Tidak ada panah masuk ke vertex D. Berarti tidak pernah akan ada lintasan dari C ke D. Nanti ada satu bab sendiri namanya di graf. Pertemuan ketiga kayaknya. Nah ini kalau digambar simpel jadi seperti inilah. Kalau tadi kan garisnya biasa nih. Sekarang garisnya ada panah. Titiknya itu sebutnya namanya vertex. Tetap sama. Tapi busurnya bukan edge. Kita sebut namanya arc. Atau busur berarah. ARC. Busur panah. Busur berarah. Ini namanya digraf. Ini ada definisinya. Sebuah digraf adalah sebuah diagram yang terdiri dari titik-titik sama disebut dengan vertex dihubungkan oleh garis tapi garisnya berarah yang disebut dengan arch di mana setiap arch menghubungkan tepat dua vertex sama tadi setiap edges menghubungkan tepat dua vertex sekarang setiap arch menghubungkan tepat dua vertex ini contohnya jalan ya nanti dibuat aja one way street system. Nanti dibuat gambar titiknya Saint James Street, Como, Piccadilly gitu ya. Ada namanya network. Network ini gambarnya seperti ini, sama network juga kayak graf.
Jadi gabungan dari beberapa graf kita sebut dengan namanya networks atau Indonesia namanya jaringan. Nih, road network jaringan jalan nih. Katanya tentukan shortest route, jarak terpendek dari S ke T nih, dari S ke T. Ini grafnya tidak ada panah, makanya kita sebutnya graf, bukan di graf. Dari S ke T mungkin bisa dari S ke A ke C, C ke T. Benar nggak? Dari S ke A ke C ke T. Berapa? 5, 6, 3, 14. Ada lagi kemungkinan yang lain? Dari mana? SBDT. Ke B, B ke D, B ke T. 4, tambah 7, tambah 19. Kita mau cari yang namanya shortest. Shortest itu paling kecil. Ini sudah ada mungkin ya. 14 sama 19 ada yang 14 ya. Itu baru dua kemungkinan loh. Oh, bisa juga dari hashtag. Akan di ya kan? Banyak ya kemungkinannya. Akan kita list kemungkinannya. Oke, kalau nggak teliti ada satu jalur yang lupa kita buat. Ternyata jalur itu yang paling pendek misalnya. Jadi ada Suaranya suaranya kecil lagi. Nah, padahal udah bukan pakai wifi ini. Sekarang kedengaran nggak? Udah jelas, Bu. Apa ya? Sinyal Telkomselnya nggak bagus. Nah, SADT dan seterusnya. Nanti di list lagi, Ibu. Bisa mungkin kita dari S ke A ke B, B ke C, C ke D, ke T. Terus kita tidak bisa bilang, itu tambah banyak ya. Hurufnya, lihat, hurufnya, vertexnya dari S ke A ke B, ke C, ke D, ke T. Tambah banyak. Masih tambah panjang, belum tentu. Siapa tahu bobotnya kecil-kecil angkanya. Yang saya sebut bobotnya kecil-kecil itu ini. Angka-angka sini mungkin lebih kecil. Nanti total mungkin bisa jadi lebih kecil dari 14. Nah, nanti ada algoritma yang kita pelajari. Ini jaringan pipa, aliran pipa. Nah, ini namanya di graf. Ada panah dari S ke A ke D, D ke G, G ke T. Kalau ada panah, kamu tidak boleh melawan panah. Ingat aja gitu jalannya. Ya, ini namanya di graf. Nah, akhirnya ditemuin nih. Ini katanya dari S ke T ini yang paling pendek. Jadi lintasannya jadi dari S ke A ke D, D ke G, G ke T. Oke, ini ada properties ya, ciri-ciri dari model graf. Jadi ada elemen-elemen struktur yang ditunjukkan oleh vertex. Jadi ciri graf itu ada vertex, kemudian ada yang menghubungkan yang namanya edges atau busur. Bolak-balik. Nah, ini yang paling penting kalau di soal optimasi kita. Jadi yang pertama kali cara mengklasifikasikan permasalahan. Jadi yang pertama, apakah persoalan itu ada, kan? Apakah ada, apakah mungkin? Itu namanya existence problem. Terus construction problem, kita konstruksi persoalannya. Jika ada, kayak mana bentuknya? Nah, jika ada, bagaimana cara membentuknya? Terus ada namanya persoalan enumerasi. Berapa banyak? Bisa tidak disebutin apa saja? Baru yang terakhir, cari yang namanya persoalan optimasi. Kalau ada beberapa, yang mana sih yang paling bagus? Kayak gitu. Sama kayak kita kasus nyata lah. Apakah ada lintasan terpendek ya dari kota A ke kota Z? Apakah mungkin bisa menempuh kota A ke kota dari jarak tempuh dari kota A ke kota Z dalam waktu 1 jam? Nah, itu namanya existence problem. Terus jika ada, kayak mana caranya? Bagaimana cara membentuknya? Itu namanya construction problem. Ini caranya nih ada nih. Berapa banyak kemungkinannya? Sebutkan list-listnya. List-list itu daftarnya. Itu namanya enumeration problem. Nah, ini nah, pokoknya ada yang mirip nih, ada 10, nah kita list. Ada 10. Nah, dari mana yang which one is the best? Jadi mana yang paling baik? Jadi yang namanya optimasi atau optimization problem itu artinya menentukan salah satu yang terbaik.
Bukan yang paling benar, tapi yang paling baik. Makanya saya bilang tadi kasusnya ada dua, ada max, ada min. Tergantung nanti kasusnya mau apa. Yang paling maksimal kah atau yang paling minimal kah? Bukan yang paling benar. Oke? Ini bahan yang minggu lalu yang saya nggak masuk. Saya lanjut ya, kita masih ada waktu ya. Saya lanjut ke pertemuan yang kedua. Oke? Saya Baik, lanjut ya, Mas. Ada pertanyaan nggak ini? Ada yang perlu diulang? Ini harusnya PPT minggu lalu. Ada yang perlu saya ulang cukup nggak? Bu, paham. Masih banyak ya, padahal katanya ada tabrakan. Kemarin yang tabrakan tuh angkatan berapa? Yang chat ibu kemarin tabrakan angkatan berapa? Oke, ibu lanjut. Graf. Definisi tadi udah, saya ulang lagi. Ini kita ke chapter 2 ke bab 2. Bab 2 sih ceritanya. Udah muncul belum screen-nya? Udah Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, ini Bu. udah saya bagi juga di WA tadi. Kamu nggak perlu catat lah sebenarnya. Pahami aja ini. Walaupun misalnya seandainya kita mau ujian langsung pun, kalau kamu pahami, perhatiin pasti bisa. Dia beda, nggak seperti algoritma apa? Nggak seperti aljabar analisis sih. Oke, nih definisi graf. Graf adalah sekumpulan elemen-elemen atau himpunan yang disebut dengan vertex dan sekumpulan elemen-elemen yang disebut dengan busur. Setiap busur menghubungkan dua vertex. Tadi udah. Sebagai contoh, graf berikut ini graf. Dia punya 4 vertex. Vertexnya U, P, X, dan W. Dan ada busur 6. Busurnya busur nomor 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Lampu merah itu hidup dah. Hidup, Bu. Hidup Bu. Hidup, Oke. Bu. Hidup, Bu. Nanti Bu ngomong-ngomong aja. H1, busur 1. Busur 1 menghubungkan vertex apa? U dan Antara X. X dan X Heeh. dan U Bu. Boleh ngomong U dan X, boleh X dan U. Sama aja. Busur 2 menghubungkan vertex U dan W. U dan W. U dan Y. 3. W ya. 3. W dan W dan V. P. U dan 4. W dan V juga W Bu. dan 5. X dan W. 6. X dan W. X sendiri. X ke X sendiri ngomongnya. X ke X sendiri. Oke, ini enak nih. Busurnya dikasih nomornya udah 3, 4, 5. Ada tertentu kadang dia cuma gambar. Cuma gambar itu maksud saya seperti ini. Dia cuma buat nomor vertexnya, tapi dia busurnya nggak dibuatnya nomor. P, W, X, U. Nah, gitu aja. Itu kita bisa nyebut sih vertexnya U, V, W, X. Tapi busurnya gimana kita nyebutkan? Jadi busurnya kalau seperti ini gambar yang saya buat itu busurnya kita nyebutnya apa? XU gitu ya. VW, UW, apa? VW gitu ya. Atau UW, paham nggak? Kalau X ke dirinya sendiri ngomongnya XX. Oke? Paham ya? Bu. Nah, dalam graf, dua atau lebih busur yang menghubungkan pasangan vertex yang sama, itu namanya multiple edges atau busur ganda kita sebut. Kemudian busur yang menghubungkan vertex dengan dirinya sendiri kita sebut namanya loop. Jadi saya balik, nah ini gambar ini tadi ya, bawah ini udah enak nih. Lihat nih, V dan W. Ada dua busur kan yang menghubungkan V dan W. Ini namanya multiple edges. Terus kalau ada loop nih, ini namanya loop. Busur yang menghubungkan vertex itu dengan vertex sendiri namanya loop.
Graf yang tidak punya multiple edges dan tidak punya loop itu disebut dengan graf sederhana atau simple graph. Jadi yang gambar A ini simple graph bukan? Gambar A simple graph bukan? Bukan, Bu. Karena dia punya multiple edges. Gambar B simple graph Iya. bukan? Bukan, Iya, Bu. Bu. Karena Ada loop. Ada loops. gambar C Iya. Iya, Bu. ya, karena tidak ada multiple edges dan tidak ada loop. Nah, ini sekarang kita contoh ke problemnya nih, artiannya. Tuliskan semua vertex dan edges dari graf berikut. Kemudian apakah graf ini simple atau tidak. Nah, kita tentuin dulu nih vertexnya, gambar A dulu. Saya buat vertexnya V ya, himpunannya. Apa saja vertexnya? A, B, C, D gitu ya. Himpunan edgesnya, busurnya. Ini busur nggak dikasih nama, jadi silakan dibuat sendiri. Apakah B, biar tidak ketinggalan. Nah, kalau saya warnain. BC, lagi CC, CD, apalagi BD. AD. BD boleh, AD ya. Kalau huruf, usahakan kalau bisa nulisnya tuh tetap urutan kan kita tahu urutan A, B, C, D, E, F itu. Paham nggak yang gambar A? Yang gambar B, vertexnya apa? 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Iya, Bu. Nah, edgesnya, wah banyak nih edgesnya. 01. 0, 01, 01. 12 misalnya ya. 23, paham nggak? 34 dan seterusnya. 40 belum selesai, masuk lagi dalam 05, jelas nggak? Dan seterusnya. Jelas, Bu. Oke, nanti kamu lanjutin bisa lah itu ya. Nah, contoh yang bawah. Contoh yang bawah itu vertex sama edges-nya dikasih tahu. Kita buat gambar grafnya sendiri. Terus itu kan, oh ya belum belum. Yang atas dulu, sorry, yang atas. Yang atas ini katanya, apakah graf-graf ini simple atau enggak? Yang gambar A simple enggak? Simpel. Yang A, yang A. Gambar A Enggak, nih. Bu. Tidak, Bu. Tidak. Ada loop. Jadi namanya unsimple graph. Atau namanya graf tidak sederhana. Yang B, simple ya. B. Oke, Iya, Bu. sekarang yang bawah nih, yang bawah. Yang bawah silakan gambarkan. Yang bawah yang A dulu. Yang bawah. Vertexnya UVWX. Busurnya UV, sorry, UV, terus VWVX. VW, VWX ya kan? Terus WX. Oke, ini yang gambar A. Simpel apa enggak? Simple Simple, graph Bu. ya. Simpel, Bu. Oke, Simple. yang B. Vertexnya 1 sampai 8. Beda-beda gambar kita boleh. Busurnya apa? 1, 2, 2, 2. 2, 2, 2 gitu kan? 2, 3, 3, 4. 2 ke 3, 3 ke 4. 3, 5. Lagi. 6, 7, 6, 8. 7, 6, 8. Terus 7, 8. Oke, itu gambar grafnya. Itu pasti bukan simple graph. Unsimple graph karena dia ada loop. Kalau dia ada loop dan ada multiple edges, berarti dia unsimple graph. Paham nggak sampai situ? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ini mau di capture apa enggak? Yang
Nomor 21B itu lanjut lagi nih, masih ada ya dalam lanjutnya. Sebelum saya hapus, kalau mau di-capture silakan. Maaf Bu, izin tanya. Mhm. Itu yang buat yang gambar B itu grafnya terpisah gitu nggak apa-apa ya Bu ya? Ya, itu namanya disconnected graph. Graph tidak terhubung. Jadi dia punya dua gap. Baik Itu Bu, tetap terima graph. kasih. Jadi shared graph ya, kan definisi graph tuh ada busur, ada vertex. Jadi kalau saya ada gambar, misalnya saya mau warna merah deh. Nah, kalau cuma titik kayak gini, nah, saya kasih nama vertexnya, ini graph bukan? Bukan, Bu. Bukan. Oh, Bukan Bu. graph. Tolong diperbaiki, ini graph. Hah? Iya, dia hanya ada vertex. Kan cuma ada vertex, tidak ada busur. Berarti graph, namanya null graph. Nanti habisnya saya ada ajarin kok. Null graph itu artinya graph yang tidak punya busur. Dia cuma satu titik. Kalau cuma dua titik gini, nah, cuma ada A dengan B. Dia ada busur, tetap graph. Pertanyaan ibu, mungkin tidak cuma punya busur tapi tidak punya vertex? Tidak mungkin, Bu. Apa? Kenapa nggak mungkin? Kalau dia cuma punya, Soalnya itu busur itu terdiri dari dua vertex. bukan terdiri dari, setiap Baik, busur iya, setiap menghubungkan busur memiliki dua menghubungkan vertex. tepat dua vertex. Oke. Iya, Jadi syarat graf itu minimal punya satu vertex. Tidak punya busur tidak apa-apa. Oke, next. Ada namanya adjacency dengan insidensi. Oke, kalau di buku bahasa Indonesia, adjacency itu artinya ketetanggaan. Insidensi itu namanya kesisian. Ada aneh pokoknya. Saya pakai adjacency dengan insidensi. Jadi definisinya seperti ini. Nah, ini graf. Ada vertex V dengan W dengan busur namanya E. Vertex V dan W itu dikatakan adjacent. Vertex V dan W dikatakan adjacent. Ya, jadi dia adjacent. Kenapa? Karena dihubungkan oleh satu busur yang namanya busur E. Jadi, dua vertex dikatakan adjacent jika ada satu busur yang menghubungkan keduanya. Vertex V dan vertex V dan busur E dikatakan insiden karena busur E itu menghubungkan vertex V. Vertex W itu insiden dengan busur E. Jadi mungkin Ibu perlu jelasin kalau yang namanya adjacent, adjacency itu vertex dan vertex. V dan W, lihat. V dan W. V dan W ada busur nggak yang hubungannya? Ada, berarti V dan W adjacent. Nah, sekarang ada namanya incidence. Incidence itu vertex dan busur. P insiden nggak dengan E? Iya ya, E itu menghubungkan P, ya. P dan E incidence. W dan E incidence nggak? Iya, karena E itu menghubungkan vertex W. Jadi tidak pernah ngomong V dan E itu adjacent nggak? Nggak. Adjacent itu cuma vertex dan vertex. Incident itu vertex dan busur. Oke, contoh yang lebih gampang lihat di gambar di bawah. Gambar di bawahnya itu, nih, U dan X adjacent nggak? U dan X adjacent nggak? Iya Bu, U sama X. Kenapa? karena menghubungkan dua vertex. Karena ada ada busur satu yang menghubungkan U dan X. Kalau U dan V adjacent nggak? Tidak. Tidak, Tidak. Tidak ada busur yang menghubungkan secara langsung ya U dan V. Kalau insiden, vertex V, V. V itu insiden dengan busur siapa saja? V. V insiden dengan siapa saja? Busur apa? 3 dan 4. Dua. 4 dong. V, V, V. V cuma Oh ada iya, Bu. 3 dan 4. V tidak insiden dengan 2. Benar? iya Bu. Nah, kalau X nih, vertex X adjacent nggak dengan vertex X? X apakah adjacent dengan X?
Iya, Bu. Ya. Terus apakah X insiden dengan busur 6? Iya, Bu. Ya, gitu ya. Ada yang masih bingung nggak ejesan dengan insiden? Ini ada definisinya nih, contoh-contohnya di atasnya ada ceritanya sebenarnya. Nah, kita contoh latihan. Dari graf sebelah kanan ini, jawab pertanyaan A sampai D. Yang A, vertex V dan W adjacent. Benar nggak V dan W adjacent? Benar, Bu. Benar. Lanjut, yang B. Benar, Bu. V dan X adjacent. Apakah vertex V dan X adjacent? Tidak. Tidak. Bukan. Tidak. Tidak. Oke, yang lain paham nggak ya? Yang C, apakah U insiden dengan busur 2? Benar, Bu. Benar. Yang D, Iya, Bu. apakah busur 5 insiden dengan vertex X? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Paham? Paham perbedaan antara Bukan. adjacent dengan insiden? Paham, Bu. Oke, saya lanjut ya. Ada namanya isomorphism atau namanya isomorfisma. Isomorfisma itu artinya ada dua graf yang sama. Nih, ada dua graf yang sama. Contohnya gini, ada vertexnya ABC, GWE. Nih, ABC, GWE. Ini graf yang utilitas tadi tuh, nah yang gas, water, electricity. Busurnya katanya AG, ini AG udah. AW, AW, A ke W, AE, A ke E, BG, B ke G, B ke W, B ke E, CG, CW, CE, C ke G, C ke W, CE. Ini kan gambar yang kiri ini sama dengan gambar yang kanan ini. Kalau bentuknya sama, bukan bentuk sama. Kalau vertexnya jumlahnya sama, busurnya jumlahnya sama, informasinya sama, ini kita sebut yang namanya isomorphism. Graf isomorfis. Nah, gambar yang ini bentuknya, ini kalau ini lihat nih, sebentar yang bawah, dengan ini bentuknya beda ya. Satunya segi 6, satunya seperti ini. Tapi walaupun dia beda, informasi yang diberikan sama. Ini namanya graf isomorfik. Sedangkan gambar yang di atas sepintas, gambar ini mirip persis. Tapi hati-hati huruf A, B, C, G, W ini susunannya beda. Kalau susunannya beda, informasinya sama, tetap isomorfik. Tapi kalau susunannya beda, informasinya beda, dia bukan isomorfik. Kamu lihatlah ini A. Nah, A ini kemana? Ke W sama, ke G, ke W sama ke E. Sekarang A ini kemana A nih? Ini kanan. Ke G, ke B, ke C, ke E. Gak ada kan? Nih, A itu ke G, ke W, sama ke E. Nah, A ke G, A ke W, A ke E. Sekarang lihat gambar di kanannya. A ke G, B. Terus A-nya ke B. Terus A-nya ke E. Ada satu yang tidak sama. Ini kan satu saja tidak sama, dia bukan isomorfik. Gitu. Sepintas gambarnya mirip, tapi dia tidak isomorfik. Paham isomorfik? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi ada definisinya. Dua graf. Nah, graf itu biasa dilambangkan dengan huruf kapital. Dua graf G dan H dikatakan isomorfik jika H diperoleh dengan melabel vertex-vertex di G. Dan ada korespondensi satu-satu antara vertex di G dan di H. Sehingga jumlah busur yang menghubungkan pasangan vertex di G sama dengan jumlah busur yang menghubungkan pasangan vertex di H. Itu namanya isomorfik. Korespondensi satu-satunya itu namanya isomorfism. Nah, ini contohnya.
Ini lain hurufnya. UVWX. Ini hurufnya, sorry. Vertexnya UVWX. Ini vertexnya namanya 1, 2, 3, 4. Kelihatan mirip lah ya, kelihatan. Cuma diputer. Kita cek apakah dia isomorfik atau tidak. Jadi kalau saya buat vertex yang paling enak saya ngeliatnya dari loop ya. Kita namanya pelabelan. Jadi kita satu tuh sama dengan siapa? Dua sama dengan W ya. Paling enak ini kan. Satu dengan siapa? Satu dengan siapa? X, Bu. Satu dengan X. Dengan X. Tiga dengan siapa? Dan P, Bu. P, Bu. P. Berarti Iya. empat itu U. U. Nah, kalau dia sama, hubungannya sama, berarti ini isomorfik namanya. Ya, kita putar-putar dulu lah, putar gambarnya. Ini diputar kayak gini ya. Ya enggak? Jadi dia akan mirip dengan yang sebelah kanan. Oh, enggak. Bukan gitu ya putarannya. Putarnya gimana jadi? 180 derajat, Bu. Ya, betul. Jadi kalau kita gambar ulang, biar sama seperti yang kanan, misalnya. Jadi yang ini bentuknya W, di sini kan? Yang ini X. Nah, oke. Yang ini U, yang ini V. Nah, gitu ya. Kurang nih garisnya. Nah, gitu kan? Iya. Berlawanan arah jarum jam 180 derajat ya. Kita rotasi ya namanya. Paham nggak isomorfik? Oke, lanjut ya, Ibu lanjut ya, biar nggak numpuk materi. Nah, ini ya, tadi yang kita label. Tadi saya dari angka dulu ya. Kalau ini mau dari huruf ke angka juga boleh. Oke, sama ya dengan penjelasan saya tadi. Sekarang ini ada gambar problem 24 tuh, ada gambar A dengan gambar B. Isomorfik apa enggak? Coba dicek lah yang A dengan B. Oh, ini sudah pasti. Dari soalnya gini, dengan melabel ulang vertek-vertek, tunjukkan bahwa pasangan graf ini ada isomorfik. Artinya ini udah pasti isomorfik. Tunjukin aja. Jadi saya buat yang namanya G, ini namanya H, misalnya kan. Ini namanya A, ini namanya B. Nah, graf G akan isomorfik dengan H. Gimana caranya? Vertex satu dengan siapa? Gitu ya. Yuk, silakan. Satu dengan apa? Yang gambar apa dulu? C, Bu. Satu dengan C. Iya. Sorry, bentar. Ini huruf E ya. Nah, nah. Satu dengan C, dua dengan D. lanjut. 2 dengan D, Bu. Tiga. 3. E. Udah pasti tiga. Udah. Dan Empat. A. 5. B. Nah, gitu ya. Kalau ada pas, betul, berarti dia isomorfik. Gambar sebelah. Vertexnya PQRST. Teman-teman yang lain bisa nggak paham nggak? Ya, tambah, kurang, kali, bagi, sama dengan. yang P itu plus, Bu. P itu plus. Oke. Terus, Q, R, yang R dulu boleh nggak, Bu? R itu boleh. min. R itu R ya. R itu min. Terus, Ya, kenapa R itu min ya? Koreksi lagi itu. Kali atau bagi, Bu. Bentar, kalau P itu plus ya. P itu kan tangannya dua ya. Ibu mikirnya nih ya. Nih, kan keluarnya dua. Kalau plus ini kan tiga kan? Iya, Bu. Harusnya Ah, S atau G.
perbaiki dulu. Nah, udah. Saya lupa kalau saya coret. Ganti. Jadi P ini bukan plus, R juga bukan min. Ya, Apalah? S Bu yang plus. S itu At- yang plus. ya, bisa min juga Bu. Oke. Ya, sama. Sorry. Kalau S itu plus, ya. Kalau S itu plus, berarti Q-nya min. Q ya. Q-nya min, Ya. terus P-nya, P-nya kali atau bagi Bu. kalau P-nya kali aja tentuin. Nah, terus Ya, R-nya bagi. R-nya R-nya bagi. bagi, T-nya sama dengan ya. Sama Sama. N-nya Ya, sama dengan. Dicek ulang-ulang gitu ya. Nah, berarti dia isomorfik. Itu bagaimana cara menunjukkan dua graf itu isomorfik atau bukan? Paham? Mau capture dulu? Oke, hapus ya. Nah, ini apakah dua graf ini isomorfik atau bukan? Sama ya. Nanti silakan ditunjukkan, dikerjain aja terus lagi. Kalau iya, tentukan katanya korespondensi satu-satu. Nih, satu antara vertex pertama dan kedua. Kalau tidak, nanti sebutin. Jadi kalau misalnya nanti, dari tadi kan enak tuh, ada terhubung kan, tambah dengan S misalnya, kurang dengan Q. Kalau udah ada, Bu, jadi buat aja nih satu. Satu tuh udah ada hubungan dengan A, coret gitu aja gitu. Kalau udah plot. Satu saja tidak ada kecocokan, berarti dia bukan isomorfik. Paham? Oke, lanjut ya. Nah ini, kalau grafnya gundul, grafnya gundul itu namanya unlabel. Jadi vertexnya tidak ada nama. Jadi kalau vertexnya tidak ada nama itu namanya unlabel graph. Kalau vertexnya punya nama itu namanya label graph. Jadi sekarang kalau unlabel graph gimana? Buat sendiri namanya. Paling enak kan kalau buat sendiri ya. Kalau saya buat posisinya U berarti sini satu gitu kan. Buat posisi V sini dua. X 4, W 3. Ya, kalau unlabel graph kita lebih gampang untuk menentukan dia isomorfik atau enggaknya. Nih, sama ya. Kalau ini sudah ada label, ini namanya label graph. Kamu kayak tadi nentukannya, paham saya yakin A dengan siapa, B dengan siapa gitu kan. Kalau yang bawah, nah, bawah nih isomorfik juga. Paling enak nyari garis tiga nih. Jadi buat aja, jadi kalau nanti kalau tidak ada label, kalau ini saya buat satu, berarti sini saya buat A, benar nggak? Nanti buat aja nama nama grafnya ini G, apa aja, tidak usah pening-pening. Graf G dengan graf A gitu ya. Jadi satu dengan A dan seterusnya. Oke, ini juga sama, banyak latihannya ya. Boleh kamu coba. Ini juga tunjukkan katanya dengan melabel ulang kembali. Tunjukkan bahwa ini unlabel, graf tak berlabel ini isomorfik. Silakan dibuat saja A, B, C, D-nya dengan angka. Nggak usah pusing, kamu pakai tambah kurang kali bagi, nanti lupa operatornya, sampai lupa sendiri. Huruf lah, huruf dengan angka lebih gampang. Kalau enggak satu dengan satu aksen, dua dengan dua aksen gitu. Boleh juga. Oke, kita ke counting graph. Menghitung graph. Nah, ini namanya counting graph. Ketika kita graph tadi kan ada label dengan unlabel. Nah, kalau ini vertexnya ada nomor, itu namanya label, graph berlabel. Di sini ini namanya simple graph semua karena tidak punya loop dan tidak punya multiple edges. Semuanya tiga vertex. Ngitungnya enak banget ini tiga vertex. Jadi dia ada 8 ya. Ini satu ya. Ini saya kelompokkan kalau mepet ya.
Ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 graf sederhana berlabel yang berbeda dari 3 vertex. Ini yang pertama. Hanya ada titik 3, tetap disebut graf. Seperti saya bilang tadi, walaupun dia tidak punya busur. Ini yang pertama. Yang kedua ini, ada busur aja 1, 2, yang lain tidak ada. Yang ketiga ada busur 1, 3. Yang keempat ada busur di 2 dengan 3. Graf yang kelima ada busur di 1, 3, 1, 2. Yang keenam ada busur di 1, 2 dengan 2, 3. Yang ketujuh 1, 3 dengan 3, 2. 8 semuanya dapat busur. Ada 8 kemungkinan. Ya enak karena titiknya 3, kita bisa mencari kemungkinannya. Oke. Nah, kalau grafnya tidak berlabel. Kalau grafnya tidak berlabel cuma ada tuh, 2, cuma ada 4 cara berbedanya. Kalau kamu bilang, Bu, saya ini nih sama kayak gini. Nah, oke, graf yang ini sama dengan ini. Kan tidak ada label. Dia juga sama sih seperti ini. Yang kayak ini. Nah, sama. Ngerti? Dia tidak dihitung. Kemudian graf yang ini sama kan kayak ini boleh. Sama kan? Karena dia tidak ada label, tidak ada nomor vertex 1, 2, 3, 4, 5. Paham nggak graf berlabel dengan tidak berlabel? Jadi kalau yang ini saya balik, kalau grafnya berlabel untuk 3 vertex, kita bisa bentuk 8 graf yang berbeda. Kalau untuk tidak berlabel, untuk 3 vertex, cuma ada 4 yang berbeda. Di bawah ini udah ada tabel nih, tabel graf berlabel dengan tabel graf tidak berlabel. Kalau vertexnya 1, dia cuma 1, kalau berlabel, unlabelnya juga 1. Kalau 2, kalau 1 ini gini aja, buatlah 1 ya, kasih nama 1 gitu. Ini tak berlabel. Kalau vertexnya 2, gini kan vertexnya 2. Kemungkinan yang pertama, ya kan? Kemungkinan yang kedua. Benar nggak? Kasih nama 1, 2, 1, 2. Nah, kalau gundul atau tak berlabel, yang ini. Ada 2. 3 tadi kan 8 sama 4. Benar nggak? Kalau 4, ada 64 katanya. Kita cari, benar nggak ada 11? Benar nggak ada 11? Kalau yang 4, pakai screen baru ya. Nah, kan? Oke, muncul dong. Screen kosong. Udah, Bu. Nah, 4 vertex. Yang unlabel aja kita coba yang 11 ya. Dia bilang ada 11. Jadi yang pertama apa? Ini kan? 1, ya kan? Benar nggak? Ini yang kedua. Mana lagi? Ini yang ketiga. Benar? Yang keempat? Benar nggak? Ada yang keempat. Ini yang kelima. Ada 11 tuh. Cari 11. Simple ya. Simple graph artinya nggak boleh. Boleh kan ini? Ini yang kelima. Ini 6, udah 6. Ini boleh nggak? Boleh kan? 7. 8. Nah, buntu ibu dah. Mana?
Kalau kayak ini sama dengan ini ya, tidak boleh ya. Kali saja. Mana lagi? Kayak huruf N gitu, Bu. Oke, sip. Nah, ada 11. Carilah dulu. Dua lagi. Z, Bu. Oke. Z sama N sama dong. Oh, Ya kan? Kalau oh Z iya, sama Bu. Iya, N sama. Heeh, nggak boleh. yang kayak segitiga itu, Bu. Tambah satu garis lagi. Oke, benar. Ini ya, boleh kan? Iya, Bu. Satu lagi. Oh, boleh ya. Ini kan? Ya kan? Iya, Bu. Oke, 11. Gitu ya. Oke, mau screenshot dulu. Saya lanjut ya. Nah, ini. Subgraph. Oke, subgraph. Yang paling banyaknya cuma di bab 2 ini sebenarnya. Karena semua istilah graf dikenalkan di sini. Ada namanya subgraph atau namanya graf bagian. Jadi subgraf dari sebuah graf G adalah graf yang dimana semua verteksnya adalah verteks dari G dan semua busurnya adalah busur dari G. Namanya bagian. Nggak boleh mengadakan sendiri. Part, bagian ya. Jadi ini kita punya graf nih. Ini grafnya verteksnya UPWX, busurnya 2345. Ini subgraf. Garis duanya hilang nih. Boleh. Kan bentuknya sama persis dengan graf. Cuma bagiannya part. Ini subgraf. Yang ini juga subgraf dari gambar yang pertama. Gambar yang ketiga nih benar. Tapi ada beberapa busur dan beberapa vertex yang hilang. Yang ini juga sama. Yang gambar keempat merupakan subgraf dari gambar yang pertama. Dia cuma ada ini sama itu. Oke? Cuma ada itu. Itu namanya subgraf. Nah ini. Dari graf berikut mana yang ini gambar G nih. Ini G nih. Ini graf awalnya. A, B, C. Ini mana yang subgraf daripada G? Yang A subgraf bukan? Subgraf, Bu. Oke, yang B Bukan. kenapa bukan? Karena tidak ada yang kayak gitu. Ini sama. Nah, tidak ada garis lurus. Ada. Dari U ke V, dari P ke W. Dari U ke V, V ke W. Oke? Iya, Bu. Hmm. Yang C, Oke. hati-hati dengan nama verteksnya. Bentuknya mirip yang C ini dengan yang G. Dari U ke V benar ada bagian dua. Dari U ada hubungan ke W. Di sini lihat, ada nggak U itu hubungan ke W? Adakah ada busur yang menghubungkan U secara langsung dengan W? Ini kan U dengan W nih. Tidak ada, Bu. Nah, berarti ini bukan subgraf. Paham? Ya, bagian. Dan memang mungkin potongan-potongan gambarnya. Tapi vertex dengan busurnya harus memberikan informasi yang sama dengan graf awal. Itu baru bisa dikatakan subgraf. Nah, ini contohnya. Ini graf H nih. Yang A subgraf ya, benar. Yang B subgraf juga kan? Yang B itu yang gini ya. Nah, Iya, benar Bu. nggak? Nah, yang C, oh, it's okay. Yang C yang mana aja boleh. Benar nggak? Saya pakai warna biru kan? Ya kan, yang C kan boleh kan sama kan? Iya, Bu. Nah, jadi ini tetap subgraf, subgraf, dan subgraf. Nah, pertanyaan lagi nggak? Ini enak karena ini unlabeled graph. Ini unlabeled. Nggak ada apa, vertexnya nggak ada nama. Jadi oke, bisa dicari. Kalau yang tadi sebelumnya ini label, ada label, ada hurufnya. Makanya tadi U dengan X tidak ada busur yang menghubungkan secara otomatis. Jangan ada di sini U dan X. Sorry, U dan W. U dan W nggak ada. Berarti dia bukan subgraph. Nah, ini yang A, subgraph bukan? Segitiga. Kelihatan nggak ada bentuk segitiga di situ. Tapi ada nggak informasinya? Gitu.
Adakah? Nggak boleh kamu bilang gini ya, saya ambil contoh dulu pakai penta ya. Gini, Bu ini nah segitiga. Enggak. Ini tidak ada vertex. Jadi jangan ambil yang begitu. Ada nggak? Nggak ada ya. Yang Tidak B, ada, Bu. yang B, jadi empat. Ada nggak empat langsung hubungan? Tidak ada juga, Bu. Nggak ada ya. Yang C, ada ya. Tuh, oke. Ada namanya derajat vertex. Ntar ya, akan bikin 10. Derajat vertex. Dalam graf, derajat degree, derajat vertex V itu adalah jumlah busur yang insiden dengan V. Tadi udah ada definisi insiden. Insiden itu busur dengan vertex. Kalau dia terhubung namanya insiden. Di mana setiap loop tuh dihitung 2 kali. Yang namanya mau degree, kita tulis dengan namanya dek. Vertexnya V berarti dek V. Vertexnya A berarti dek A. B dek B. Kemudian ada namanya barisan derajat, degree sequence. Barisan derajat dari graf G adalah barisan yang diperoleh dengan mendaftarkan vertex-vertex, derajat-derajat vertex dalam urutan naik. Namanya urutan naik itu berarti disusun dari urutan kecil ke besar. Diulang jika perlu. Jadi nanti disusun urutannya dari kecil ke besar. Itu namanya barisan derajat. Contohnya ini. Ini gambar. Loop itu dihitung 2. Nah, lihat gambar A ini. Vertex U, berarti saya buat dek U. Berapa dek U? Lihat U ini punya busur berapa? 2 kan? Berarti dek U-nya 2. Dek V berapa? 1. Ini dek V 1. Degree W berapa degree W? 1, 2, 3, 4. Ini bukan loop ya, ini multiple edges. Degree X berapa X? 1, 2, 3. Degree Y tidak ada busur, berarti 0. Paham cara ngitung degree? Gambar B. Degree U berapa? 2. Degree V, nah, loop tuh 2 nih. 2, 2, 4 tambah 1 garis 5. Degree V-nya 5. W-nya 1, 2, 3, ada 4. Degree W-nya 4. Degree X-nya ini 2 nih loop. 2, 3, 4, 5. Degree Y-nya tidak ada busur berarti 0. Itu namanya menghitung degree. Ada pertanyaan nggak menghitung degree? Paham cara menghitung degree? Paham, Bu. Nah, kita ada namanya barisan derajat. Tadi saya bilang degree sequence. Disusun dengan urutan naik. Berarti dari kecil ke besar. Ini lihat angkanya. 2, 1, 4, 3, 0. Angka paling kecil berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, inilah degree sequence. Barisan derajat dari graf A. Sekarang barisan derajat dari graf B. Angkanya berapa? 0, 2, 4. Nah, 5-nya 2 kali. Buat 2 kali. Nah, ini barisan derajat dari graf B. Paham? Lanjut ya. Oke, cari. Yang ini. Tulis degree sequence-nya. Saya tulis di ujung-ujungnya Bella ya. Ini berapa nih? 1 kan? Ini berapa nih? 4. Ini 1, 1. Ini 4. 1, 1. Ini 2. Ini 1. Paham nggak? Nanti kamu buat aja namanya A, B, C, D. Dek A, dek B, dek C gitu ya. Ini berapa degree-nya? 4, Bu. Next. Ini 4, 4 Bu. juga. 4. 4 semua nih ya. 4. Ya, Yeah. Kalau ini 1, 1. 5, 5. 4. Ini 4, 4. Ini 0 ya. Ya, 3. 3. 5. 5. Tapi kan disuruh katanya tulis degree sequence. Nah, buatlah sequence-nya.
Yang A, satunya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus angka berapa lagi? 2, Dua, empat, Terus, empat, 4, 4. nah, empat, lihat empat. sukunya nih. Sukunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi harus ada 9 vertex. Ini 4-nya ada 5 kali. Buat itu degree sequence-nya ya. Yang ini satu graf ya, terhubung ini. Terhubung satu set. Tapi grafnya tidak terhubung. 0 dulu ya. 0, 1, 3, 4-nya 2 kali, 5-nya 2 kali. Paham kan sampai situ? Yang namanya Paham. sequence itu diapit oleh tanda kurung ya, kurung lengkung ya, bukan kurung kerawal. Kalau himpunan vertex, himpunan busur, baru kurung kerawal. Nih, ya, yang matematik tahu deh, ini kurung lengkung biasa. Untuk sequence tuh barisan tuh. Kalau ini himpunan. Oke, dari problem 210 katanya. Untuk setiap graf di problem 29 ini, tuliskan jumlah busur. Nah, ini berapa jumlah busurnya nih? Saya buat jumlah busurnya berapa? 8. Yes, 8 ya. Udah nggak? Jumlah nih katanya jumlah busur kan, the number of edges, the sum of degree of all vertices. Jumlah degree-nya berapa? Nih jumlah degree-nya udah kamu buat nih, degree sequence jumlahin satu satu sampai sampai ke belakang. 9. Satu tambah satu tambah satu terus sampai 2 tambah 4 jumlahnya di total. 16, Bu. 14, Bu. Nah, oke, kita gambar yang tengah yang B. Jumlah edges-nya berapa? Busur berapa? Hitung berapa? 10, Bu. Jumlah degree-nya 4 tambah 4 ini 5 kali jadi 20. 20. 20. Jumlah edges yang gambar C. Edges ya, busur. 5. 1. Loopnya jangan dihitung satu aja, loop kan derajat saja yang dihitung 2. Kalau loop tuh busurnya 1. 11. 11. Jumlah degree-nya 22. pertanyaannya, what is the connection? Apa hubungan dari jawaban kamu tadi barusan? Can you explain why this connection arises? Ketika jumlah busurnya 8, jumlah degree-nya 16. Ketika jumlah busur 10, jumlah degree 20. 11, 22. Apa hubungannya jadi? Kelipatan. Jumlah degree sama Kelipatan dengan 2. 2 2 kali. kali jumlah busur. Oke? Jumlah derajat semua vertex jumlah derajat semua vertex sama dengan 2 kali jumlah busurnya. Oke? Oke, mau di screenshot dulu nih. Dah, bentar dikit sampai sini ya. Nanti yang ini kita lanjutkan minggu depan. Ada namanya handshaking lemma, lemma jabat tangan salaman. Kayak kita nyalin salaman. Dalam sebaran graf, jumlah semua derajat vertex itu sama dengan 2 kali jumlah busur. Tadi baru dibilang jumlah derajat semua vertex sama dengan 2 kali jumlah busur. Jadi ini John salaman dengan Jean lah dengan Joan gitu sama aja. Ini berapa degree-nya? 1, 3, 3, 3, 3. Ya kan? Jumlah edges-nya berapa? 7 ya. Jumlah degree-nya tambahin. 14. Ini 2 ya, sorry ya 2. 14. Bener kan? Jumlah degree-nya 2 kali. Jadi 14 itu sama dengan 2 kali 7. Ya, itu namanya handshaking lemma. Oke, materinya sampai sini dulu. Nanti masih ada pep and cycle. Ini harusnya hari ini. Cuman waktu tadi saya kebuang untuk yang kemarin. Nah, habis ini.
Nanti bab 3 kita ada lagi. Nah, kira-kira inilah yang akan kita pelajarin sampai 16 kali ke depan. Kurang lebih seperti itu. Kalau di saya 1 sampai 8 lebih banyak ke teoritis ini. Nanti algoritmanya banyak di Bu Fitri. Karena dia di bab ke 8 ke 9 gitu. Nah, jadi kira-kira gitulah. Kalau kamu merasa ada cocok, oke, leave lah. Mumpung lagi masa KPRS, drop. Ini kan mata kuliah pilihan ya. Mungkin saya udah pernah bilang di kelas-kelas saya sebelumnya, atau mungkin ada yang belum pernah join. Ini mata kuliah pilihan, sama seperti kamu beli makanan. Jadi kamu pilihlah yang menurut kamu enak dan bisa kamu habiskan. Ini juga. Jadi kira-kira ini bayangannya, sudah saya ajarin 1,5 jam ini. Bentuknya seperti inilah pelajarannya. Kalau kira-kira, aduh, masih tidak termakan, ya udah, silakan leave. Gak ada masalah di itu gitu. Jangan menyiksa diri kamu. Ini pilihan. Kan banyak pilihan yang ditawarkan. Jadi silahkan ambil pilihan-pilihan yang lain juga. Cukup ya. Tolong on cam dulu. Kita belum ada absen. Jadi saya perlu screenshot dulu bukti kehadiran hari ini. Sebenarnya sudah ada semua di rekaman. Sudahkah on kah? Bentar ya, 2 screen. Oke, dah. Cukup ya. Nanti recordnya saya share, saya convert dulu ke YouTube-nya.